Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, bagi kalian yang mungkin baru lihat channel ini, di channel ini kita akan lebih banyak membahas soal kripto ya, teman-teman. Pagi harinya aku ada segmen analisa pagi, di mana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua, kita ada segmen analisa kripto, di mana kita akan membahas koin-koin yang udah banyak banget di request ini. Jadi langsung aja mungkin kita akan mulai pembahasannya, teman-teman. Hari ini kita akan membahas WLD sama Cartesi ya, CTSI. Ini udah di request teman-teman, lumayan lama di hold ya, 13 hari terakhir. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya dari WorldCoin atau WLD. Hari ini WLD diperdagangkan di kisaran level Rp37.400. Marketnya drop sekitar 2,59%. WLD ini atau WorldCoin adalah sebuah proyek yang digagas oleh Sam Altman. Dia adalah founder daripada perusahaan OpenAI, perusahaan yang menciptakan ChatGPT yang fenomenal itu, teman-teman. Dan Sam Altman ini sepertinya bukan orang biasa karena ide-idenya itu selalu gila. Dia membangun WorldCoin, teman-teman. WorldCoin ini adalah sebuah project ya yang mana mereka pengen identitas setiap manusia itu terdata. Ya, mereka menciptakan sebuah alat gitu untuk memindai bola mata dan juga menawarkan kripto bagi setiap orang yang mau diminta sampel untuk matanya, teman-teman. Jadi matanya itu akan direkam gitu ya, teman-teman, dan kemudian mereka akan diberikan imbalan berupa token WLD ini. Jadi token itu akan terus dikumpulkan sampai ke depannya mereka bisa mendapatkan lebih banyak data dari masyarakat, teman-teman. Jadi beberapa waktu setelah peluncuran dari WLD ini itu banyak mendapatkan pro dan kontra. Sebenarnya yang pro itu kebanyakan dari kalangan orang biasa, dan yang kontra itu adalah dari pemerintahan. Karena takutnya ketika Sam Altman ini mampu memperoleh banyak data, ditakutkan mereka bisa melakukan kejahatan, teman-teman. Datanya mungkin bukan Sam Altman yang melakukan, tapi kalau data tersebut dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya bisa aja disalahgunakan, kan seperti itu ya. Jadi ketakutan dari pemerintah itu memang beralasan sebenarnya. Jadi WorldCoin ciptaan dari Sam Altman, itu tujuan perusahaannya yaitu untuk memberikan orang suatu bentuk identifikasi yang tidak akan pernah bisa dicuri atau diduplikasi. WorldCoin menciptakan ID dunia dengan memindai bola mata, teman-teman. Sebuah perangkat yang menangkap gambar irisannya bagian mata yang berwarna. Jadi menarik sekali sebetulnya proyek ini. Kita nggak tahu sampai mana progresnya. Overall mereka cukup aktif berkeliling dunia, teman-teman. Kalau kita lihat dari data ini sudah sekitar 2,4 juta unique human on world chain. Artinya sudah 2,4 juta orang yang mau dimintai untuk sampel iris matanya, teman-teman. Ada di banyak negara seperti di Malaysia, Singapura maybe, terus juga New Delhi, kemudian di Uni Emirat Arab, di negara-negara Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi ini udah tersebar sih, teman-teman, banyak banget ya data yang sudah diperoleh. Dan di platform Twitter mereka cukup aktif sih untuk posting soal proyek-proyek yang mereka lakukan itu sudah sampai mana, terus sudah negara-negara mana saja yang sudah mereka dapatkan untuk data-data tersebut, teman-teman. Kemarin juga ada sebuah drama yang terjadi pada WorldCoin di mana Sam Altman ini kan kemarin sempat keluar karena di-kick ya, dipecat, teman-teman, atau diberhentikan dari OpenAI karena direksinya itu pengen Sam Altman keluar. Waktu itu harga WLD sempat drop, sempat turun, tapi sekarang berita terbarunya dari Sam Altman sendiri sudah join lagi ke project WLD ini, dan pergerakan dari harga tokennya juga mengikuti kenaikan, teman-teman. Ini merupakan sebuah sesuatu yang penuh dengan drama menurut saya ya. Itu teman-teman dari WLD sendiri, dan kita lihat dari Twitter ya, mereka cukup aktif berkeliling dunia, teman-teman. Ini ada app-nya yang teman-teman harus download di aplikasi, kemudian mereka akan rekam ID kalian dan kalian bisa memiliki ID kalian sendiri, teman-teman, sebagai identitas yang tidak akan bisa dipalsukan. Kegiatan mereka sih lebih banyak offline, mereka keliling dunia aja, teman-teman, dan belum ada semacam
project atau yang berfokus sama blockchainnya itu belum ada teman-teman. Overall semuanya masih berupa pengidentifikasian data saja. Ini mereka ada di Spanyol gitu, ketemu orang-orang di sana dan merekam data-data yang mereka miliki. Kemarin juga sudah berkeliling ke Jepang, negara-negara di Eropa dan juga di Afrika, termasuk Amerika Latin juga sudah dikunjungi teman-teman. Jadi mereka masih aktif sih berkeliling dunia dari tim dari WLD ini. Itu ya sebagai project yang sangat-sangat kontroversi, kita sendiri nggak bisa memahami apa yang ada di pikiran dari Sam Altman, kenapa dia bikin project yang seperti ini. Tapi menurut saya ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa keamanan data itu bisa aja disimpan dalam blockchain ya teman-teman. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa memalsukan identitas kita. Jadi idenya kan seperti itu ya, tapi nanti kegunaannya buat apa ya itu nggak tahu juga teman-teman. Ya itu ya pro dan kontranya dari WLD. Lalu gimana untuk pergerakan dari harganya? Sebelum kita masuk ke pergerakan harganya, kita lihat dulu dari maksimum supply token ini ada di 10 miliar WLD dan yang beredar itu baru 1,1%, yaitu sekitar 116 juta token saja. Sangat-sangat sedikit dan dia sudah luar biasa berada di peringkat 133 dengan kapitalisasi pasar sebanyak 4,39 triliun teman-teman rupiah ya. Tentunya ini sangat-sangat gede banget. Mereka juga udah listing di banyak exchange seperti Binance, kemudian KuCoin, kemudian Bithumb. Meskipun sebenarnya kayaknya udah keluar nih dari Bithumb, Uniswap ya, dan platform yang lainnya teman-teman. Jadi itu beberapa yang teman-teman perlu perhatikan dari WLD. Ya seperti yang teman-teman tahu, WLD masih sangat-sangat sedikit untuk token beredarnya, jadi pergerakannya sangat-sangat volatile, bisa banget untuk dimanipulasi oleh siapa saja teman-teman. Pergerakannya overall masih dalam posisi yang cukup tinggi di kisaran level 2,4 dolar. Dan pergerakan WLD overall ini ditunjang sama volume yang bagus sama smart money yang masih cukup oke, konsisten. Selama Bitcoin masih tetap survive, saya rasa WLD akan masih punya potensi untuk kedepannya teman-teman. Jadi kita pantau aja kemana pergerakan dari WLD untuk kedepannya. Overall, so far sekarang masih cukup aman sih menurut saya untuk pergerakannya. Mungkin akan ada volatilitas jangka pendek, tapi itu hal yang wajar sebab ya seperti yang kita bilang tadi bahwa project ini punya market cap yang nggak terlalu, ya maksudnya token beredarnya yang nggak terlalu banyak ya, hanya 1%. Jadi bayangin tuh kalau ada orang yang punya dana mungkin 2 triliun rupiah atau mungkin beberapa 500 miliar, itu bisa banget untuk gerakin harga WLD jangka pendeknya. Itu dari pergerakan teman-teman, menurut saya ini masih sideways aja sih, belum memberikan indikasi apakah dia bakalan lanjut bullish atau enggak. So far ya oke-oke aja menurut saya untuk WLD. Kita tunggu aja kemana dia bakalan bergerak, apakah dia bakalan lanjut turun lagi. Kalau lanjut turun lagi bisa diperhatikan di level 2,16, itu adalah level support. Kalau dia mengalami penguatan, teman-teman bisa perhatikan di kisaran level 2,6 dolar. Itu juga bisa menjadi level resistance atau tempat biasanya orang melakukan aksi taking profit untuk market. Jadi gitu sih paling buat WLD, nggak gimana-gimana. Overall aman-aman aja untuk projectnya. Next kita akan bahas KRTC atau CTSI ya. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 2.200 rupiah. Marketnya sudah naik sekitar 33% dalam 1 tahun. Kalau dalam 24 jam dia baru naik sekitar 1,5%. Volume perdagangannya mengalami penurunan 35% dengan kenaikan harga yang tipis teman-teman. Kemudian dari supply beredar, KRTC ini juga nggak terlalu bombastis ya. Dia supply beredarnya sekitar 765 juta token, sementara maksimumnya ada di kisaran 1 miliar. Kapitalisasi pasarnya justru lebih kecil daripada WLD tadi ya. WLD lebih mahal teman-teman. Pasarnya sendiri KTC sudah bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitstamp, dan kawan-kawan. Kalau kita lihat dari informasinya, project ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, project ini itu adalah sebuah project yang diinisiasi teman-teman menggunakan sidechains yang disebut sebagai noder atau noter yang dioptimalkan untuk ephemeral data, sementara untuk memberikan ketersediaan data ke DApps yang biayanya rendah. CTSI ini berfungsi sebagai utility token yang serupa dengan gas dalam transaksi Ethereum. Jadi dia seperti governance tokennya.
Token CTSI digunakan untuk mendorong validasi keamanan jaringan CTSI. Pasalnya, token ini menggunakan mekanisme proof of stake, yang artinya pengguna menyimpan CTSI dan juga menerima imbalan dalam bentuk barang dengan berpartisipasi dalam jaringan. Bukan barang kayak kursi meja ya, tapi berupa token maksudnya teman-teman. Bila mana kalau kita berpartisipasi dalam validator ya, sebagai validator dalam konsensusnya. Ini sebagai salah satu roll up juga di Ethereum ya, di Crash roll up yang merupakan varian dari optimistic roll up yang berjalan di virtual machine Linux daripada Solidity, yang menyebabkan layer kedua berarti transaksi komputasi yang padat dapat diturunkan dan bisa mengurangi kecepatan jaringan. Ini memberikan keuntungan untuk komputasi berjuta kali lipat dibandingkan dengan Ethereum yang tidak mengurangi keamanan jaringan blockchain-nya. Itu teman-teman sebagai salah satu project yang berbasiskan rollup. Tentunya project-project dari Courtesy ini lebih banyak mengarahkan kita ke transaksi ya teman-teman, transaksi yang lebih banyak, yang lebih padat, yang lebih cepat. Courtesy membawa smart contract ke tingkat berikutnya. Ia memecahkan masalah mendesak dan skalabilitas dengan biaya tinggi pada blockchain yang menerapkan varian rollup optimistic. Mereka cukup clear siapa saja pendirinya. Tentang aset-aset ini itu dibangun oleh beberapa top PhD dan juga Microsoft Research teman-teman, yang mengembangkan project top seperti Ethereum di Zurich, Swiss dan juga di Princeton. Kemudian kalau kita lihat dari komunitas dia di Twitter cukup ramai juga. Ini mereka ada beberapa kegiatan offline gitu teman-teman untuk pengembangan project di Istanbul, di Turki. Kemudian mereka juga ada jualan beberapa merchandise ya, sepertinya untuk mendapatkan dana untuk running projectnya. Kemudian ini jualan minuman juga. Jadi sektor bisnis daripada proyek ini kayaknya benar-benar dimaksimalkan ya. Mereka bisa mendapatkan dana dari mana. Ini ada free massage juga. Waduh, ini macam-macam ya proyek dari Courtesy ini. Kayaknya mereka lagi coba buat dapetin lebih banyak dana ya, sehingga semua sektor ya diambil aja biar bisa tetap develop proyek yang dibangun. Itu presentasi-presentasi offline juga mereka kerap lakukan, tentunya dengan tujuan untuk lebih banyak adopsi teman-teman. Moving beyond shared computation and Ethereum virtual machine design limitation. Ya, ini project yang mereka bangun. Tentunya mereka berfokus di layer kedua dengan fungsi rollup teman-teman, untuk meningkatkan yang namanya skalabilitas dan juga efisiensi jaringan. Ini mereka ada Courtesy rollup go live on mainnet with honeypot. Ini 16 hari lalu sih beritanya ya teman-teman. Bagaimana mereka launching di apps yang ada di Ethereum mainnet, honeypot. Ini adalah sebuah app yang didesain untuk developer, bisa untuk men-challenge security of Courtesy rollup, untuk keamanan daripada Courtesy sendiri. Jadi ini bagus sih project yang mereka sedang bangun teman-teman. Mereka juga ngetes, nggak lupa mereka ngetes keamanan dari jaringan dari Courtesy. So far sih memang belum ada masalah ya, belum ada berita Courtesy kena hack dan lain sebagainya. Jadi dari sini ya sementara sih oke aja. Mereka paling banyak itu di ekosistem Foundation Reserve. Kalau kita lihat dari alokasi tokennya atau distribusi tokennya, yang paling banyak ada di Foundation, yang kedua itu ada di Mining Reserve. Tentunya ini bagi mereka yang sebagai validator teman-teman. Sisanya public sale 10% aja, private sale 5%, ya nggak terlalu gede lah teman-teman. Jadi otomatis mereka lebih banyak dipegang sama community daripada project ini. Itu Courtesy nggak terlalu banyak drama teman-teman, tidak terlalu banyak news yang juga cukup bikin orang spot jantung atau mungkin bikin orang FOMO ya. Jadi biasa-biasa aja. Secara pergerakan Courtesy ini cukup stabil kalau menurut saya. Overall dari bulan November 2022 pergerakannya stabil-stabil aja di range antara 0,09 dolar sampai dengan 0,18 dolar. Jadi tektokan di level tersebut. Sementara volume perdagangannya nggak terlalu tinggi.
Dan smart money sempat masuk kemarin, tapi sekarang udah pelan-pelan keluar dari pergerakan dari harganya sendiri. Jadi CTSI so far sih aman-aman aja dan juga stabil. Mungkin kita butuh waktu kalau bagi teman-teman yang ada invest dan melihat proyek ini kayaknya potensial, ya sabar aja teman-teman. Untuk naik ke 1,7 dolar, dia membutuhkan kenaikan di sini kisaran 1100%. Ya lumayan tinggi lah teman-teman. Apakah bisa ke level itu atau enggak? Ya tunggu bull run aja kali ya. Kemana pergerakan dari Kartesi ke depannya ya bisa teman-teman pantau sendiri sih. Jadi kalau dari saya sih gitu aja, karena pergerakannya juga sekarang masih agak turun sepertinya teman-teman. Karena koreksi yang terjadi pada market ya, Bitcoin juga ini masih kuat-kuat banget, BTC dominasinya nggak turun-turun, jadi altcoin rata-rata memang pada tertekan. Gitu aja deh buat WLD dan juga Kartesi, semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, teman-teman bisa sampaikan langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Dan juga teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita berbagi informasi, update-update dunia kripto, termasuk juga news-news yang ada di dalamnya. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.